Pada suatu pagi, Sutati sedang menyapu di halaman rumahnya ditemani oleh Sukamto. Tiba-tiba Sukamto kecil terjatuh dari gendongannya. Setelah itu, Idris pun datang. Halamannya sudah mulai kotor lagi. Sukamto, ibu mau nyapu dulu ya. Ya ampun, Le. Maaf ya, Le. Kenapa Sukamto menangis, Bu? Maaf, Pak. Sukamto jatuh dari gendongan ibu. Kok bisa sih, Bu? Kan Sukamto masih bayi, harusnya lebih hati-hati. Maaf ya, Pak. Ya udah, kalau gitu kita masuk dulu. Beberapa bulan kemudian, Sukamto kecil tumbuh menjadi orang yang sakit-sakitan. Lalu, Idris menawarkan agar Sukamto kecil dijual kepada pamannya, yaitu Warnan Harjo. Ibu menyadari tidak, akhir-akhir ini anak kita sering sakit-sakitan. Badannya mulai kurus, fisiknya mulai lemah. Iya, Pak. Anak kita Sukamto akhir-akhir ini sering sekali sakit. Ibu pernah mendengar tradisi Jawa yang katanya anaknya dijual dan digantikan nama, ia bisa sembuh. Oh iya, Pak. Ibu pernah sih mendengarnya tradisi itu. Bagaimana kalau kita jual saja pada pamannya? Iya, Pak. Nggak apa-apa. Ibu menurut pendapat Bapak saja. Beberapa hari kemudian, Warnan Harjo datang ke rumah dan mulai menjalankan tradisi dan mengganti nama Sukamto dengan nama Slamet. Idris, apakah kamu ingin mengganti nama Sukamto dalam seperti masyarakat Jawa? Ya, Mas, saya akan menjual Sukamto kepada bapaknya sendiri karena katanya tradisi ini bisa membuat Sukamto sembuh dan sehat lagi. Baiklah, kalau begitu saya akan mengganti nama Sukamto dengan nama Slamet seperti nama yang akan membawa keselamatan dalam hidupnya. Ya, Mas, terima kasih sudah mau melakukan tradisi ini. Baik, Mas, terima kasih sudah mau bantu dalam tradisi adat Jawa ini. Beberapa tahun kemudian, saat Slamet beranjak remaja, ia kembali dibeli oleh orang tuanya. Proses jual beli dan pengganti nama ini merupakan ritual yang dipercaya masyarakat bisa menyembuhkan Slamet dari penyakitnya, sehingga Slamet kecil telah resmi menjadi anak pamannya, tetapi ia tetap tumbuh dan dibesarkan oleh orang tua kandungnya. Karno dan Sugeng kala itu sedang memasuki masa ujian akhir. Di pagi yang cerah, Slamet berangkat ke sekolah dengan penuh semangat. Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Pagi, Slamet. Ben, hari ini kamu bersemangat banget. Ada apa nih? Hari ini aku bersemangat karena mau ikut ujian akhir. Hah? Bukannya semua teman-teman pada tegang mengikuti ujian akhir. Kenapa kamu malah sebaliknya? Aku bersemangat karena aku ingin masuk sekolah mulu milik Belanda. Dengar-dengar itu sekolah paling bagus tahu. Mulu? Wah, menarik sekali. Semoga kamu terima ya. Iya, Slamet. Apakah kamu sudah mempersiapkan diri untuk itu? Aku sudah mempersiapkan semuanya. Aku dan Karno saling mendukungmu. Semoga setelah kita lulus dari sini, kita masih bersahabat ya, walaupun sekolah kita berbeda-beda. Slamet, Sugeng, dan Karno. Usaha tidak mengkhianati hasil. Ia berhasil lulus dan berhasil menjadi siswa di Mulo. Namun, tidak lama setelah ia masuk Mulo, Jepang mulai menduduki Indonesia. Akibatnya, banyak sekolah Belanda ditutup termasuk Mulo. Oleh karena itu, Slamet terpaksa pindah sekolah Mangkunegaran. Pagi itu, hari pertama Slamet pindah ke sekolah barunya. Ia sedih karena harus pindah ke sekolah dan berpisah dengan temannya di Mulo. Namun, ia harus tetap bersemangat untuk menyelesaikan pendidikannya. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita kedatangan murid baru yang bernama Selamat. Selamat, silakan perkenalkan diri kamu. Halo, perkenalkan nama aku Selamat. Bu Guru, di sini banyak sekali loh yang namanya Selamat. Apakah kita memanggil mereka dengan sebutan Selamat 1, Selamat 2, Selamat 3? Begitu, Bu. Pertanyaan yang bagus, ayo. Bagaimana jika kita memanggil Selamat dengan nama Selamat Rianti? Setuju, Bu. Untuk Selamat awal nama keberatan, saya setuju. Saya sangat senang memiliki ciri khas yang baru. Oke, kalau begitu. Selama masa studinya,
Slamet dikenal dengan pelajar yang cukup pendiam, tapi ia rajin dan aktif dalam berbagai kegiatan di luar kelas, seperti kepanduan atau kepramukaan. Dimulai dari Tandu Taruna Kembang, pada masa-masa sekolah pula, Slamet Riyadi rajin belajar pencak silat. Pagi itu, teman-teman Belandanya membuat Slamet terpancing emosi. Hei Slamet, lemah dan bodoh sekali kamu ini. Apa kamu bilang? Jangan hina bangsa kami, kalianlah yang menumpang hidup di bangsa kami. Benarkah? Bahkan sampai saat ini, Belandalah yang mendominasi bangsa kalian. Ketika Jepang menjajah, Belandalah yang mengusir mereka, bukan bangsa kalian. Kalian hanyalah serangan kami. Apa katamu? Aku sudah bersahabat selama ini. Aku tidak akan tinggal diam dijajah oleh bangsa kalian. Aku sendiri yang akan mengusir kalian dari bangsa ini. Kamu sudah berani dengan kami. Ayo buktikan siapa yang paling kuat. Jangan hanya bicara saja. Slamet dan temannya bertarung dan dimenangkan oleh Slamet. Slamet mudah tersinggung dan tidak takut bertarung ketika bangsanya dihina. 3 tahun berlalu, Slamet Riyadi kini masuk ke Sekolah Pelayaran Tinggi atau SPT Kuto Sainen Yoseiso di Cilacap dengan mengambil jurusan mesin dan dek. Sekolah tersebut merupakan sekolah militer milik Jepang. Selamat pagi teman-teman, sudah siap mulai petualangan baru di Sekolah Pelayaran Tinggi? Pagi, Slamet. Ya, aku juga tidak sabar. Oh iya, sekolah ini memang milik pemerintah Jepang kan? Iya, aku dengar banyak yang bilang kita harus berhati-hati di sini. Oh ya, bagaimana dengan pelajaran jurusan Slamet? Ini kesempatan baru untuk belajar banyak hal. Meskipun situasinya sulit, kita harus semangat. Dan setelah lulus, apakah kamu akan terlibat dalam peperangan, Slamet? Aku akan ikut revolusi dan belajar dari para tokoh pejuang. Mereka menjadi inspirasi kita semua. Wah, aku juga ingin belajar lebih banyak tentang nasionalisme. Sejak di sini, aku ingin bergabung pada organisasi kepanduan dan KPI. Itu akan membantu mengurangi masalah kebangsaan kita. Wah, itu ide yang bagus. Dengan ikut organisasi, kita bisa berdiskusi dan berbagi pengetahuan tentang perjuangan. Kita harus mengadakan pertemuan rutin untuk membahas isu-isu kebangsaan dan kontribusi. Kita harus lebih sadar dengan keadaan negara kita. Penjajah masih mendominasi dan kita harus siap untuk melawan. Setuju, kita sebagai generasi penerus harus berjuang demi negara kita. Aku senang kita punya semangat yang sama. Bersama kita menginspirasi teman-teman untuk mencintai diri sendiri. Ayo kita mulai dari sini. Semangat, Slamet. Mari kita tunjukkan bahwa kita siap untuk melawan dan berjuang untuk Indonesia. Semangat! 3 tahun sudah dilalui oleh Slamet Riyadi dan kini tiba saatnya hari kelulusan. Berkat kegigihannya di masa sekolah, ia menjadi lulusan dengan nilai terbaik di Sekolah Pelayaran Tinggi. Hal ini membuatnya tidak susah untuk mendapatkan pekerjaan. Setelah lulus, ia langsung bekerja menjadi navigator kapal kayu yang berlayar di Nusantara. Ketahanan dan keberanian. Meskipun menghadapi tantangan dari penjajah, Slamet tetap bertekad untuk melanjutkan pendidikan dan berjuang demi kemerdekaan. Selanjutnya, nilai semangat kebangsaan. Slamet memiliki rasa cinta tanah air yang sangat besar. Itu menginspirasi kita untuk selalu mencintai dan membela negara kita. Nilai melalui kepimpinan. Melalui keterlibatannya dalam organisasi kepanduan, Slamet Riyadi belajar tentang tanggung jawab, kepemimpinan, dan kerjasama di dalam organisasi. Keberanian Slamet untuk menantang penghinaan terhadap tanah airnya, menunjukkan bahwa keberanian adalah kualitas penting dalam memperjuangkan keadilan. Pentingnya identitas dan budaya. Slamet mengingatkan kita pentingnya memahami dan menghargai identitas serta budaya kita sebagai bagian dari perjuangan nasional. Solidaritas dan kerjasama. Dukungan teman-temannya menunjukkan pentingnya solidaritas dalam menghadapi tantangan bersama.